Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di series Nabung Bitcoin Recehan, tempat di mana kita belajar melek finansial dan mulai menabung dari kecil tapi konsisten. Hari ini kita akan bahas pertanyaan yang sering banget muncul. Bitcoin itu MLM ya? Nah, ayo kita luruskan pelan-pelan dan jangan sampai kita jauhi sesuatu karena salah paham. Kita bahas secara ringan, santai, dan tetap logis. Apa itu Bitcoin dan bedanya dengan MLM? Bitcoin adalah uang digital yang bersifat terdesentralisasi. Artinya tidak ada pihak yang mengendalikan, baik orang, bank, atau negara. Sedangkan MLM itu adalah multi-level marketing, adalah model bisnis yang melibatkan perekrutan anggota. Dan penghasilan utama biasanya berasal dari merekrut orang-orang baru. Perbedaan dasarnya di mana? Bitcoin itu nggak ada perekrutan. Nggak ada namanya bonus dari kita ngajak orang untuk beli Bitcoin. Kalau MLM, biasanya makin besar penghasilan kalau kita banyak ngajak anggota baru untuk bergabung di bisnis itu. Kalau kamu beli Bitcoin hari ini, kamu nggak harus ngajak siapa-siapa. Ya beli aja udah. Kamu tetap punya asetmu yang namanya Bitcoin. Kita pegang sendiri di walletnya kita. Jadi, Bitcoin itu bukan MLM. Tapi memang pernah ada penipuan yang mengatasnamakan Bitcoin karena dia menggunakan Bitcoin untuk transaksi pembayarannya. Dan dibungkuslah dengan MLM. Itu yang bikin banyak orang salah paham. Oke, kita langsung aja ke misi utama kita untuk menabung Bitcoin di setiap hari Senin. Secara rutin kita akan beli Bitcoin berapapun harganya. Kali ini saya akan beli Rp50.000 lewat aplikasi Thrift. Nah, kita langsung aja buka aplikasi Thrift. Kita klik. Sudah saya deposit tadi sebesar 50.000 melalui kris seperti biasa. Kita lanjut, klik logo Bitcoin. Ini aset kita hari ini sebelum kita beli 0,000233 BTC atau senilai Rp452.976. Kita langsung aja klik Bitcoin, kemudian kita klik tombol beli di harga 1.944.000.000. Kita klik beli. Kita klik 100%, 50.000. Kita klik selanjutnya. Kita klik lagi selanjutnya. Nanti akan dapat sekitar 0,00025 BTC. Statusnya komplit. Kita kembali lagi. Kita klik kembali. Kita klik wallet. Dompet kita. Coba kita refresh. Sekarang saldo Bitcoin kita sudah menjadi 0,000258 BTC atau setara 1.578 rupiah. Selesai, kita udah punya Satoshi buat masa depan kita. Ini bukan soal cepat kaya, tapi ini soal disiplin menabung aset yang langka dan tahan inflasi. Kalau zaman dulu kita menabungnya emas, kemudian bergeser ke aset saham. Saat ini bergeser lagi dengan adanya nama aset kripto, yaitu Bitcoin. Banyak dari kita itu berpikir, nanti ajalah kalau gajinya udah gede baru mau mulai nabung. Tapi kenyataannya,
Yang bisa nabung itu bukan orang kaya, tapi orang yang disiplin. Kalau hari ini kita bisa mengelola uang yang kecil, dari masih penghasilannya kecil, maka kalau kita sudah penghasilannya besar, maka kita akan tetap disiplin untuk menabung. Tapi kalau teman-teman hari ini di penghasilannya masih kecil, mengelola uang kecil saja tidak mampu, apalagi nanti penghasilannya sudah besar, tetap teman-teman tidak ada punya niat untuk menabung. Karena waktu penghasilannya masih kecil, teman-teman sudah tidak dibiasakan untuk mengelola keuangan secara baik dan benar. Sebesar apapun penghasilannya, kalau teman-teman tidak terbiasa untuk menabung, maka tidak akan bisa teman-teman menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Habis saja karena meningkatnya kebutuhan hidup, karena meningkatnya keinginan kita. Semakin besar penghasilan, maka akan semakin besar juga keinginan kita. Kalau kamu cuma bisa nabung 200.000 per bulan, itu udah keren banget. Karena satu satoshi hari ini bisa saja nilainya sangat besar 5-10 tahun ke depan. Disiplin menabung kecil lebih baik daripada cuma nunggu momen besar yang nggak pernah datang. Ingat, Bitcoin itu bisa dibeli mulai dari 10.000 di aplikasi Thrift ini. Jadi nggak ada alasan untuk nggak mulai. Dalam Islam kita diajarkan hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Jadi bukan soal banyak-banyakan aset, tapi soal bagaimana kita mengelolanya dengan amanah, disiplin, dan niat yang baik. Bitcoin bisa jadi sarana untuk kita belajar disiplin, menjaga nilai uang, hasil jerih payah kita, dan menjauhkan diri dari riba dan inflasi yang berlebihan. Mulailah dari saat ini, mulailah dari sekarang. Bukan karena FOMO, tapi karena kita ingin punya kendali atas masa depan kita sendiri yang lebih murah. Saya akhiri video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.